Pagi, perkenalkan nama saya Nimadi Semonika dengan nomor NIM 1926073 dari kelas 1A. Di sini saya akan melakukan praktek pemeriksaan fisik pada pasien. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, yang pertama kita lakukan yaitu mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Selamat pagi, Dek. Perkenalkan, saya perawat Made. Di sini saya yang bertugas pada pagi hari ini. Apa benar ini dengan adik Made? Iya, ya sus. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik atau head to head dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, Dek. Iya sus. Baiklah, Pak Dek bersedia? Sedia sus. Baiklah, jika begitu saya membutuhkan waktu selama 15 menit. Dan jika Adik sudah bersedia juga, saya akan menyiapkan alat-alat dan menyiapkan ruangan ya, Dek ya. Iya sus. Baiklah, jika begitu saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Iya sus. Baiklah. Baiklah, yang pertama saya periksa kepala Adik ya. Baiklah, kepala Adik simetris, sedikit bulat. Lalu yang kedua saya periksa kulit kepala Adik ya. Iya sus. Baiklah, kulit kepala Adik bersih ya, tidak ada ketombe. Baiklah, selanjutnya saya periksa rambut Adik ya. Rambut Adik hitam bervolume. Baiklah, lalu saya akan memegang kepala Adik. Jika nanti ada rasa sakit, nanti Adik bisa langsung bilang ke saya ya, Dek ya. Baiklah, maaf ya, Dek ya, saya pegang. Apakah ada rasa sakit? Tidak sus. Baiklah, jika tidak terasa sakit, berarti kulit kepala Adik tidak ada yang terluka. Iya sus. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian wajah Adik. Selanjutnya pada wajah Adik simetris ya. Dan warna kulit Adik putih agak kemerahan. Baiklah, sekarang suster akan memegang wajah Adik. Jika terasa sakit, nanti Adik bisa bilang ke suster ya. Iya sus. Baiklah, apakah terasa sakit? Tidak sus. Baiklah, berarti wajah Adik tidak ada luka atau memar ya. Iya sus. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemisahan bagian mata ya, Dek ya. Iya sus. Baiklah, matanya simetris ya. Bola matanya juga berwarna hitam kecoklatan. Sekarang coba Adik merem. Baiklah, kelopak mata Adik simetris ya. Lalu coba sekarang Adik buka matanya. Lalu sekarang Adik berkedip. Baiklah, konjungtivanya normal ya. Iya sus. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada pupil Adik. Saya menggunakan senter. Lalu buka matanya. Baiklah, pupil Adik mengecil saat saya menyenteri mata Adik ya. Berarti pupil Adik normal ya. Iya sus. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kita lakukan yaitu mengecek gaya akomodasi pasien dengan cara baik, Dek, silahkan Adik tutup matanya sebelah menggunakan tangan. Lalu ikuti objek yang saya berikan ya, Dek ya. Kalau saya ke kanan, ikuti ke kanan, dan saya ke kiri, ikuti ke kiri. Baiklah, jika sudah, lalu kita lakukan sebaliknya juga. Nah, jika sudah, berarti gaya akomodasi Adik termasuk juga normal ya. Lanjut, kita pengecekan ketajaman
mata pasien. Kita bisa menggunakan scan lancar untuk mengecek ketajaman mata pasien dan untuk menutup mata sebelah dan menunjuk angka di scan lancar. Selanjutnya, untuk pengecekan buta warna, kita bisa menggunakan buku isi hara untuk melakukan pengecekan buta warna pada mata pasien. Selanjutnya, kita lakukan pengecekan dengan palpasi pada mata pasien, apakah terdapat luka atau bengkak di mata pasien. Maaf ya Dek ya, jika nanti suster pegang mata adik, jika terasa sakit, nanti adik bilang ya. Baiklah, kita lakukan pengusapan. Apakah sakit? Tidak, sus. Baiklah, jika tidak sakit berarti pasien ini tidak memiliki luka atau lebam di bagian mata. Baiklah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bagian hidung pasien. Maaf ya Dek, saya periksa ya bagian hidung Adek ya. Ya, sus. Baiklah, hidung Adek nampak simetris. Setelah itu kita lakukan palpasi pada hidung Adek. Jika pada saya saat pegang hidung Adek atau saya tekan, apakah terasa sakit? Nanti Adek bilang ya, jangan hanya terdiam saja ya Dek ya. Ya, sus. Baiklah, apakah terasa sakit? Tidak, sus. Baiklah, jika tidak terasa sakit berarti hidung Adek tidak mengalami luka. Selanjutnya kita pengecekan kebersihan lubang hidung Adek. Kita melakukan pengecekan menggunakan spektrum hidung. Maaf ya. Ya, sus. Baiklah, lubang hidung Adek nampak bersih dan ada bulu-bulu halus pada lubang hidung Adek. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bagian mulut pasien. Maaf Dek, saya akan memeriksakan mulutnya ya. Ya, sus. Baiklah, mulutnya nampak simetris. Coba Adek buka mulutnya, maksudnya buka bibirnya. Baiklah, warna bibirnya cerah ya, warna agak sedikit pink kegelapan. Lalu kita periksa variasi giginya. Baiklah, setelah itu kita lakukan palpasi pada bagian mulut pasien. Maaf ya Dek, nanti kalau terasa sakit Adek bisa bilang ya saat saya menekan bagian mulut Adek. Baiklah, apakah terasa sakit? Tidak, sus. Baiklah, jika tidak terasa sakit berarti bagian mulut Adek tidak terdapat luka ya. Baiklah, selanjutnya kita pemeriksaan bagian leher. Selanjutnya kita pemeriksaan bagian telinga. Baiklah, telinganya simetris ya. Selanjutnya kita periksa kebersihan telinga pasien menggunakan struktum telinga. Baiklah, kebersihan telinga pasien cukup lumayan bersih ya Dek ya. Ya. Selanjutnya kita pemeriksaan leher pasien. Baiklah, kita periksa apakah ada terjadinya pembesaran kelenjar tiroid atau lainnya. Lalu kita lakukan palpasi bagian leher pasien. Kita lakukan palpasi bagian leher pasien, apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid atau yang lainnya. Tidak ada. Lalu kita minta pasien untuk menelan. Ada yang menelan secara perlahan ya. Apakah terasa sakit? Tidak, sus. Baiklah, berarti tidak ada luka di bagian dalam leher pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bagian dada pasien. Maaf ya Ade, saya agak turunkan sedikit.
untuk pemeriksaan dada pasien. Lalu kita inspeksikan dada pasien apakah simetris, apakah normal. Normal ya Dek ya. Iya, Lalu kita palpasi pada punggung pasien. Adik bisa miringkan, baiklah. Terlakukan palpasi. Adik katakan 77 ya. 77. Baiklah. Lalu setelah itu kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Pada dada pasien kita periksa, mengecek nafas pasien apakah normal atau tidak. Normal ya Dek. Iya, sus. Baiklah, jika sudah, lalu kita lanjut pemeriksaan pada bagian abdomen atau perut pasien. Maaf ya Dek, agak lebih diturunkan lagi. Lalu kita lihat bentuk abdomen pasien apakah simetris atau tidak. Jika sudah, lalu kita palpasi pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jika sudah, lalu kita lakukan perkusi pada abdomen pasien. Baiklah, jika sudah, lalu kita cek apakah distensi abdomen AD normal atau ada massa pada abdomen AD. Selanjutnya kita auskultasikan pada abdomen pasien untuk mengecek apakah ada bising usus, untuk mengecek bising usus dan kristalstik ususnya. Baiklah, jika sudah, selanjutnya kita pengecekan pada kulit pasien. Kulit pasien berwarna putih kuning. Ya, kulit pasien ini putih, agak kekuningan. Selanjutnya kita pengecekan kelembapan pada kulit pasien dengan cara kita mencubit kulit pasien. Baiklah, kulit Adik lembab ya. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada pasien. Apakah terasa sakit? Tidak, sus. Jika tidak terasa sakit, berarti kulit pasien tidak mengalami luka ataupun lebam. Selanjutnya kita mengukur suhu tubuh Adik. Kita mengukur suhu tubuh Adik. Kita ukur. Baiklah, normal ya. Iya, sus. Selanjutnya kita mengecek warna kulit kuku, apakah warnanya kusam atau tidak, kesimetrisan kuku. Selanjutnya kita palpasi pada kuku, apakah terasa sakit? Tidak, sus. Jika tidak terasa sakit, berarti kuku pasien tidak mengalami luka. Selanjutnya kita pengecekan kesimetrisan antara tangan kanan dan tangan kiri. Baik, tangannya bisa diangkat, Dek. Baiklah, kita lihat apakah terdapat kesimetrisan antara tangan kanan dan tangan kiri. Simetris ya, Dek ya. Baiklah, silakan diletakkan kembali. Baiklah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan genitalia. Kita inspeksikan dari bentuk, ukuran, dan kebersihan pada pasien. Pada wanita, apakah terdapat sekret atau pendarahan pada bagian genitalia?
Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan rektum. Apakah terdapat massa atau tidak? Lalu kita periksa bentuknya, ukuran, dan kebersihan rektum tersendiri. Lalu kita lakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Apakah kaki pasien itu simetris atau tidak? Dan kita cek juga kekuatan otot. Lalu kita lihat apakah terdapat fraktur atau tidak. Lalu jangan lupa kita cek juga bagian kuku-kuku pasien apakah simetris atau tidak, dan kita bisa lakukan palpasi apakah terasa sakit atau tidak. Jika terasa sakit, terdapat luka pada bagian kuku pasien. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan terminasi. Sebelumnya kita rapikan dulu selimut pasien. Lalu kita tanyakan respon pasien. Baik Adek, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada Adek atau head to head. Apakah Adek merasa tidak nyaman? Tidak, Sus. Baiklah. Kalau begitu, nanti kalau Adek butuh bantuan, Adek bisa panggil saya sebagai perawat yang bertugas pada pagi hari ini, Adek ya. Iya, Sus. Baiklah, jika begitu saya permisi, Adek ya. Iya, Sus. Sekian contoh praktek pemeriksaan fisik pada pasien. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan pada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.